Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allah pertemukan kembali. Mudah-mudahan pertemuan di malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat iring salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umatnya yang setia mengamalkan sunnah-sunnahnya, yang selalu kita harapkan, kita nantikan, kita rindukan syafaat dan pertolongannya mulai dari dunia ini hingga yaumil qiyamah. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang insya Allah akan mendapat syafaat, mendapat pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu minggu ada 7 hari, yaitu hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, di mana dalam satu minggu itu Allah memilih satu hari yang sangat istimewa, satu hari yang merupakan Sayyidul Ayyam, rajanya para hari, penghulunya para hari, yaitu hari Jumat. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah memilih hari Jumat dari Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari? Karena hari Jumat adalah seagung-agungnya hari, lebih agung dibandingkan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Kenapa hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha? Karena di hari Jumat Allah wajibkan bagi orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang berakal baligh, yang mukim dan mustaitin untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu sendiri adalah wajib dan jamaahnya pun fardu ain. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hari Jumat yang agung dan istimewa tersebut ada 5 kejadian, ada 5 peristiwa yang luar biasa. Yang pertama, peristiwa dijadikannya Nabi Allah Adam alaihissalam di hari Jumat. Nabi Allah Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang materinya tidak lain adalah dari tanah liat yang kering dan dari lumpur hitam yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr ayat 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun. Yang artinya sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam, dari tanah liat yang kering dan dari lumpur hitam yang dibentuk. Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam di hari Jumat. Peristiwa yang kedua, kejadian yang kedua di hari Jumat adalah diturunkannya Nabi Allah Adam alaihissalam ke dunia. Manusia yang pertama Nabi Allah Adam alaihissalam beserta istrinya Siti Hawa, yang semula berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, terbujuk rayu oleh iblis laknatullah,
maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Itu sudah menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam beserta Siti Hawa diturunkan oleh Allah ke bumi juga hari Jumat. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wafatnya Nabi Allah Adam alaihissalam yang merupakan bapak kita semua, manusia yang pertama, juga wafat pada hari Jumat. Usia Nabi Allah Adam alaihissalam adalah 1000 tahun. Yang begitu panjangnya usianya Nabi Allah Adam alaihissalam, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di hari Jumat. Dan yang keempat, peristiwa yang luar biasa yang terjadi di hari Jumat. Tiada manusia yang memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat kecuali doa itu dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang berdoa memohon dengan kemaksiatan, memutuskan silaturahmi. Setiap orang yang berdoa di hari Jumat senantiasa doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu sekalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Doa yang kita panjatkan, permohonan yang kita mohonkan, permintaan yang kita minta di hari Jumat yang mulia, yang merupakan Sayyidul Ayyam, senantiasa dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengabulkan doa seorang muslim apabila doa di hari Jumat berdoa kejelekan, kemaksiatan, memutuskan silaturahmi. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, peristiwa yang luar biasa yang terjadi di hari Jumat adalah datangnya hari kiamat. Hari kiamat datang tepatnya hari Jumat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Sehingga para malaikat ketika datang subuh di hari Jumat, malaikat tidak mendekat Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, gunung dan lautan seisinya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi setelah hari Jumat terbitnya matahari di pagi hari itu, para malaikat memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan gunung, lautan dan sebagainya beriang gembira karena tidak terjadi hari kiamat. Hari yang sangat dimuliakan, yang sangat disenangi oleh ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayogianya ketika datang hari Jumat, mulai dari malam Jumat, ayo kita berbanyak yang pertama membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, setiap hurufnya Allah berikan pahala. Setiap hurufnya Allah hanguskan dosa-dosa kita. Setiap huruf Al-Quran yang kita baca, insya Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama suratul Kahfi. Barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, maka insya Allah Allah turunkan nur mulai hari Jumat sampai Jumat depan. Yang kedua, perbanyaklah kita membaca sholawat sebagai bukti cinta kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca sholawat di hari Jumat 1 kali saja, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Tentunya dengan berharap membaca sholawat menjadi tanda cinta kasih kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kita, dan mudah-mudahan besok yaumul qiyamah diberikan syafaat oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, sayogianya ketika datang hari Jumat kita berbanyak berbagi. Barang siapa yang berbagi,
pasti dapat bagian lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menolong pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membantu pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan bagian lebih manakala kita tidak suka berbagi dengan saudara-saudara kita. Allah tidak akan menolong kita manakala kita tidak menolong saudara-saudara kita. Allah tidak akan membantu kita manakala kita tidak membantu saudara-saudara kita. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit keutamaan dan keistimewaan hari Jumat mudah-mudahan menjadikan motivasi kita ketika datang hari Jumat, kita bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi manusia yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.